على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإرشاد وأوصل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وأما علوم الإسلام فتوجد في تصانيف الأئمة من الفقهاء رضي الله عنهم، والواجب من ذلك هو القدر الذي لا يسع مسلما أن يجهله، كالعلم بوجوب الصلوات الخمس وكيفية فعلها وشروطها ومواقيتها والطهارة لها وما في معنى ذلك. Adapun ilmu tentang keislaman, yaitu termasuk ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim, yang masuk dalam kategori sabda Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut, mencari, mempelajari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini ilmu apa? Ada 3 kemarin kita bahas. Yang pertama adalah ilmu tentang Islam. Maka itu terdapat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para imam-imam ahli fiqih radhiyallahu anhu. Maka wajib daripada setiap muslim untuk mempelajari kadar yang wajib, yang enggak boleh dia untuk jahil akan hal tersebut. Seperti apa? Seperti dia harus mengetahui wajibnya sholat 5 waktu, sehingga ada penyesalan ketika dia meninggalkannya atau mengakhirkan dari waktunya. Gak cukup itu, dia harus tahu tata cara mengerjakannya. Banyak masyarakat kita sholat 5 waktu tapi belum tahu tata caranya. Artinya cara mengerjakan secara rukunnya, syaratnya, yang mana syarat sholat itu seperti harus suci dari hadas, suci dari najis, kemudian harus menghadap kiblat, harus sudah tahu waktunya masuk apa belum, harus tutup aurat, dan lain sebagainya. Kemudian seperti termasuk ilmu yang wajib adalah ilmu tentang wajibnya zakat. Artinya seseorang muslim harus tahu zakat itu wajib bukan sunnah. Dan wajibnya zakat itu setahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Karena sebagian muslim ada yang beranggapan yang penting sudah pernah dizakati maka enggak zakat lagi. Tidak. Zakat itu wajib setiap tahun kalau memang sudah nyampe nisabnya atau batas kadarnya. Dan sebagian muslim lagi ada yang beranggapan zakat itu seperti pajak. Kalau dia sudah bayar pajak berarti enggak zakat lagi. Tidak. Salah demikian. Ada juga yang beranggapan yang penting sudah sering sedekah. Sedekah itu insya Allah saya lebih banyak sedekah daripada zakat. Tapi kalau enggak zakat dia tetap berdosa. Karena zakat itu ada hitungannya, sedekah itu sunnah, tidak bisa menggantikan zakat. Sama halnya orang yang banyak sholat tahajud, kemudian dia menganggap
sudah banyak tahajudnya sehingga bisa menggantikan subuh. Akhirnya dia tidak sholat subuh. Maka ini pikiran yang salah, pendapat yang melenceng. Sehingga dalam hal ini tetap kewajiban itu nomor satu, sunnah itu nomor dua. Artinya tidak bisa seseorang itu meninggalkan zakat dengan alasan dia sudah banyak sedekah, sudah banyak membantu sini situ, tidak. Ya. Kemudian harus mengetahui juga kadar wajib dari zakat itu. Ini kebanyakan orang ketika berzakat dia tidak mengetahui kadarnya berapa karena nggak ngerti. Yang penting asal keluarkan. Yang seperti ini tetap tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah. Kenapa? Karena dia bermain-main dalam ibadah. Ya, bermain-main di sini yaitu dia tidak peduli dengan ilmu ibadah. Jadi yang penting zakat, kok direpotin? Nah, bukan direpoti, tapi masalahnya ibadah itu perlu ilmu. Wal waqtil ladzi tajibu fi, termasuk dia wajib mempelajari waktu yang wajib zakat. Artinya kalau sudah setahun, maka dia wajib mengeluarkannya. Orang yang dia sudah nyampe setahun, terus tidak dikeluarkan zakatnya, maka di sini ada dua keadaan. Ada kalanya zakatnya tadi belum dia pilah, tetap bercampur dengan uangnya. Ya, contoh nih, dia memiliki uang 200 juta mulai Januari tahun kemarin. Tidak berkurang duit itu, bahkan bertambah sampai Januari tahun ini. Berarti sudah setahun. Tapi nggak dia keluarkan. Maka bagaimana hukumnya? Ada dua keadaan. Ada kalanya orang tadi tidak menyisihkan mana yang zakat. Dia tidak mengeluarkan 2,5%-nya, masih tercampur duit itu. Maka orang ini pertama dia dosa besar karena mengakhirkan zakat dari waktunya dalam keadaan dia mampu. Yang kedua, dia makan haram. Kenapa makan haram, Ustaz? Karena dia memakan hak fakir miskin. Masih tercampur zakat itu dengan harta dia. Ya, karena itulah ada kalanya orang kaya itu makan haram, padahal yang dimakan duit sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menyisihkan mana zakat, mana uang dia. Dia tetap campur aja. Di sini dalam hukum fikih berarti dia ada makan haram. Sampai kapan itu? Nah, nomor dua, ada kalanya dia sisihkan. Dia hitung. Ini 2,5% dari 200 juta berarti 5 juta. Dia keluarkan 5 juta, disisihkan. Dia simpan khusus. Cuma tidak dibayar-bayar. Tapi dia nggak mengambil 5 juta ini. Dia makan yang uangnya murni. Hukumnya dia makan halal. Cuman dia berdosanya dari satu sisi apa? Mengakhirkan zakat dari waktunya. Bahkan ada kalanya zakatnya dia ini tidak sesuai aturan. Ini yang paling banyak kadang-kadang mengeluarkannya. Contoh, ada kalanya dia pengumuman, ayo besok saya akan berzakat jam sekian. Maka semua yang pengen duit datang semua. Padahal kewajiban yang berzakat itu harus menyerahkan kepada 8 golongan. 8 golongan ini sudah ditentukan dalam Al-Quran. Tidak boleh keluar dari 8 itu. Sementara kalau diumumkan, semua yang pengen duit datang. Berarti dipastikan zakatnya tidak sah. Kenapa? Karena yang menerima gak semua 8 golongan.
Nah di sini saya nggak tahu Ustaz. Kalau nggak tahu wajib belajar. Kalau nggak tahu wajib belajar. Atau serahkan kepada yang bisa mewakili zakat Anda seperti Basnas. Itu serahkan. Anda minta hitung sumbangan, datang ke kantor situ. Pak, uang saya ini sekian ratus juta. Berapa zakat saya? Dia yang hitung. Maka serahkan ke dia. Saya wakilkan kepada Anda untuk bagi zakat saya. Selesai. Di sini Anda tidak dosa lagi. Seumpama orang yang Anda wakilkan tadi itu salah membaginya, Anda tidak salah. Tidak kena imbas dosanya. Yang salah mereka. Nah, walaupun lebih utama yang zakat itu kita yang nyerahkan. Kalau kita tahu siapa-siapa yang berhak. Ya. Kenapa? Karena orang yang berzakat dialah yang lebih berhak membagikan. Kalau dia mengerti siapa-siapa yang berhak, 8 golongan tadi. Dan 8 golongan ini sesuai dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah. Dari 8 golongan ini semuanya adalah manusia. Semuanya adalah manusia. Artinya tidak ada yang benda mati. Karena itulah zakat ke masjid nggak boleh, karena benda mati. Zakat ke pondok nggak boleh juga, karena benda mati. 8 golongan itu semuanya makhluk hidup manusia, ya, bukan benda mati. Sehingga ada kalanya orang itu zakatnya salah naruh, maka dia tidak sah, wajib dikumpul. Zakat dia wajib untuk diulang. Atau zakatnya dengan cara manipulasi. Contoh nih, saya panggil satu orang fakir. Saya bilang, Pak, saya mau zakat ke sampean, tapi nanti sampean kasih lagi ke saya. Ya, sampean hibahkan ke saya, nanti sampean tak kasih amplop ini. Jadi Pak Haji ini zakatnya 20 juta sudah. 20 kali 40 berarti 800. Dia punya uang 800 juta. Zakatnya 20 juta. Cuman karena ada niat-niat dunia tidak ikhlas, maka dia bermain dalam zakat. Dia cari satu orang, sebelum dia kasih, dia kesepakatan dulu. Saya minta kasih ya, zakat langsung 20 juta. Nanti sampai serahkan ke saya sebagai hibah. Nah, baru sampai saya kasih tips 500.000. Mau aja yang fakir, nggak mau aja dia pasti. Ya sudah Pak, nggak masalah, malas. Kasih ya, zakat 20 juta. Baru nyerahkan lagi, ya saya terima zakatnya. Ini saya kasihkan ke sampean. Baru dia dapatnya, tak kasih sampean 500.000. Nah, ini fungsinya apa? Biasanya orang yang seperti itu, ini uang 20 juta, dia jadikan THR. Ya, anak-anak, apalagi dekat Ramadan ini kan, Idul Fitri masing-masing THR. Untuk karyawannya dikasih THR dengan uang tadi. Padahal ini duit zakat, harusnya ke 8 golongan. Tapi karena sudah jadi duit hibah, kan bukan zakat lagi nih duitnya. Karena sudah dihibahkan, berarti ini bukan duit zakat lagi. Dia duit hibah, duit pemberian dari orang fakir tadi. Maka dia jadikan itu untuk yang lain. Ini hukumnya secara fikih sah. Secara fikih sah.
Tapi secara tasawuf ini buruk karena dia manipulasi urusan zakat. Ya, ini nggak boleh. Fikih yang seperti ini fikih nggak baik, fikih yang tidak baik. Secara fikih dia nggak, sudah selesai zakatnya, tapi secara tasawuf ini masih ada hutang pada Allah Ta'ala. Sama halnya demikian, ada orang ini bulan depan saya sudah haul duit 200 juta, bulan depan haul sudah, artinya sudah nyampe setahun. Maka dia panggil anaknya, nah ini abah kasih kepadamu 200 juta. Maka otomatis haulnya terputus. Ya, orang tadi nggak wajib lagi zakat karena belum setahun duit dia sudah berkurang drastis. Habis seminggu dibilang, nah mana tadi duit yang minggu lalu abah kasih. Dalam fikih disebut pemberian orang tua ke anak boleh diambil lagi. Jadi kan nggak boleh memberikan sesuatu terus diambil lagi, itu haram. Ada pengecualian. Apa itu? Pemberian orang tua ke anak boleh diambil lagi. Diambil lagi sama dia 2 jutanya. Utuh, nggak ada zakat. Duitnya utuh, nggak ada zakat. Secara fikih benar, tapi ini kejam. Ini betul pelitnya naudzubillah. Ya, manipulasi zakat. Ada kalanya orang itu punya kewajiban zakat perdagangan. Maka dia bagikan zakat itu bukan dengan duit, tapi dengan barang dagangannya, biar cepat habis. Daripada saya bayar duit, mending bayar barang dagangan, bagi-bagi sarung. Tapi zakat gak sah. Karena zakat perdagangan harus bentuk uang, gak boleh bentuk barang. Ya, ya sudah Ustaz, saya gini aja sudah. Saya kumpulkan orang fakir, saya bilang, Pak, ini saya mau zakat kesampean nih, yaitu masing-masing 500.000. Tapi sampean buat beli itu barang saya ya. Tak kasih zakat tapi beli barang saya. Mau nggak mau yang fakir pasti mengiyakan dan gratis. Oh iya Pak, tidak apa-apa, daripada nggak dikasih. Bagi. Tapi suruh beli barang dia, haram, nggak sah. Zakat seperti ini tidak sah. Banyak ya. Karena memang zakat itu pertama, dari sisi pertama dia ibadah. Sisi kedua, dia sebagai mujahadah nafsu, ngelawan nafsu. Nafsu apa? Cinta harta. Nafsu pelit itu dilawan dengan zakat. Tapi kalau sudah sifat pelit ini mendarah daging, kadang-kadang zakat pun dipolitiki. Zakat pakai politik namanya. Ya, hati-hati. Ya, yang seperti ini tidak sah zakatnya. Ya. Nah, ada orang-orang yang nggak boleh kasih zakat, di antaranya anak kecil. Anak kecil nggak sah dizakati. Kenapa? Karena mereka dinafkahi secara wajib oleh orang tua. Termasuk perempuan yang bersuami. Perempuan yang bersuami itu nggak boleh kasih zakat karena dia punya suami yang menafkahi dia. Saat ini suaminya fakir, ya kasih ke suaminya, jangan kasih ke istrinya. Karena dia yang berhak menafkahi. Janda tua, boleh nggak ke janda tua Ustaz ngasih zakat? Kalau janda kaya jangan. Kalau janda miskin, ya dilihat dia punya anak-anak yang menafkahi dia nggak? Ada Ustaz, nggak boleh kasih zakat. Karena orang tua walaupun dia fakir, cuman punya anak-anak,
yang mampu dan mereka wajib menafkahi orang tuanya. Sehingga dalam hal ini nggak boleh lagi kasih zakat. Ustaz, ini anak-anaknya fakir semua. Nah, kalau anaknya fakir, ya kasih juga. Ibunya kasih, anaknya kasih. Anak-anaknya durhaka, Ustaz, nggak ada yang mau menafkahi orang tuanya. Maka kasih itu orang tua karena dia nggak ada lagi yang menafkahi. Jadi harus teliti. Kadang-kadang kita, wis yang penting janda kasih. Ini janda punya puluhan hektar sapi dikasih juga ya. Hati-hati ya, salah bagi zakat itu berbahaya. Jadi harus tahu. Kalau kita nyari tahu nih bagaimana caranya, datangin Basnas. Biasanya Basnas itu ngerti dia. Ada data-data siapa penerima zakat karena mereka dibayar untuk itu. Basnas itu termasuk amil. Tugas amil itu adalah diantaranya mendata siapa-siapa yang muzaki, yang mustahil, ya itu mereka tugas mereka dan mereka digaji karena tugas itu nggak ada lain, membagikan, ya, menghitung itu tugas mereka memang. Sehingga kalau kita bingung tanya mereka, ya karena memang update data itu bukan setahun sekali update-nya. Kalau bisa tiap bulan ada update. Bisa jadi yang tahun kemarin meninggal atau tahun kemarin sudah kaya dikasih lagi repot. Ya, sehingga tiap bulan itu ada update terbaru. Fakir yang baru sekian. Ya, fakir yang sudah kaya sekian. Berarti nggak dikasih lagi, dicoret dari apa mustahikun. Nah, seperti itu tugasnya. Terus kemudian wal ilm bi wujubi syahri Ramadan, shaum syahri Ramadan. Dan wajib mengetahui wajibnya puasa Ramadan. Harus dikasih tahu, wajib ya puasa Ramadan, bukan sunnah. Karena sebagian anak SMP, SMA itu banyak yang nggak puasa. Terang-terangan makan pentol siang Ramadan, terang-terangan. Kayak nggak ada rasa malu. Kasarannya itu, maaf, nggak pakai pakaian di tengah jalan. Kayak gitu semua. Gak ada bedanya. Kenapa? Karena tadi sama-sama wajib. Nutup aurat wajib, puasa Ramadan wajib. Ketika mereka terang-terangan meninggalkan puasa Ramadan, sama dengan terang-terangan gak pakai pakaian, tanpa malu lagi. Ya, gak ada bedanya. Sehingga dalam hal ini kasih tahu itu wajib. Kemudian gak cukup mempelajari tentang puasa itu wajib, tapi harus juga dia tahu apa syarat-syarat puasa itu. Yang bikin wajib itu apa saja. Ya, contoh seumpama Islam, balik, berakal, tidak haid atau nifas. Kalau haid atau nifas haram puasa. Kemudian mampu kuat berpuasa, mungkin bukan musafir, sehat, tidak sakit, itu harus dipelajari, diketahui, ya harus disebarkan. Kemudian rukun puasa apa saja, kasih tahu. Ada 2 rukun puasa, yaitu berniat. Kapan niatnya? Niatnya harus di malam hari, mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Kasih tahu. Gak sah niat itu pas adzan subuh, gak sah. Ya, sehingga setiap malam harus niat. Gak cukup niat hanya awal bulan saja. Ya apa niatnya? Ajari nawaitu sholatul an adali fardhi syahri Ramadan di sana nilai ta'ala. Ajarkan. Dan bilang niat itu bukan di lisan tapi di hati. Banyak anak-anak hafal nawaitu sholatul tapi di hatinya enggak niat, batal. Enggak sah. Jadi harus kasih tahu. Ya. Terus kemudian yang membatalkan puasa, kasih tahu juga masuknya sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, mulut, hidung, telinga, ya, jalan depan, jalan belakang. Kemudian berhubungan badan itu membatalkan, bahkan wajib kafaroh.
kemudian muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, gila walaupun sebentar, pingsan sehari penuh, itu dijelaskan wajib dipelajari. Kalau nggak dipelajari, maka dosa. Orang yang dekat puasa tapi belum tahu ilmu puasa, dia berdosa, harus belajar. Sekarang belum wajib, karena mungkin Anda nggak ada puasa sunnah. Anda maunya puasa wajib aja, berarti nggak wajib belajar puasa. Nanti kalau sudah dekat Ramadan, wajib belajar puasa. Ya. Adapun belajar sunnah-sunnah puasa, adab-adabnya itu sunnah. Ya, belajar sunnah-sunnah puasa sunnah. Tapi belajar rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya wajib. Ya. Berapa banyak orang sudah umur belasan, bahkan sampai 20, 30, masih belum ngerti yang bikin batal sholat apa aja. Itu bisa kemana dia? Ngapain aja selama hidupnya, ngapain aja? Kok bisa gak ngerti? Padahal belajar itu, belajar masalah sholat itu sejam 2 jam selesai, asal serius. Sejam aja selesai, asal serius. Sebagian ada yang beranggapan, misalkan yang penting sudah belajar Quran. Belajar Quran belum belajar wajib. Ya, sebagian ada yang beranggapan yang penting sudah belajar Quran, yang lain beres. Itu belum, ya, belum ada yang Anda pelajari daripada yang wajib. Kemudian wal ilm wujudil haji, belajar tentang wajibnya haji, harus mengetahui wajibnya haji bagi orang yang mampu. Ini banyak ini yang gak paham, sehingga saya perhatikan di Grogol ini banyak orang-orang yang mampu tapi gak daftar haji. Banyak nganggap dirinya belum wajib. Ya, belum wajib kapan? Itu sudah wajib. Mampu haji itu kalau memenuhi 3 kriteria. Pertama, keamanan jalan, itu sudah jelas, aman perjalanan bolak-balik. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga, finansial. Finansial ini maksudnya dia biaya untuk pulang pergi ada, biaya untuk di sana ada, dan biaya untuk keluarga yang ditinggal selama haji ada. Kalau sudah 3 ini lengkap, wajib dia daftar. Wajib dia daftar. Kadang-kadang rumahnya mentereng, mobilnya 2, Pak belum daftar, belum mampu, belum mampu, bagaimana? Wajib menjual 1 mobil untuk daftar haji. Wajib. Bahkan kata ulama, kalau dia punya mobil Alphard sementara masih layak dia itu pakai Innova, layak bukan buruk, wajib menjual Alphardnya, ganti Innova, sisanya buat daftar haji. Wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah, itu wajib. Rumah tingkat 3 sunnah. Layak dia masih rumah yang tingkat 1 tapi layak, wajib dia jual itu yang tingkat 3 untuk membeli ganti yang tingkat 1 tapi layak, ya, layak untuk dia, sisanya untuk daftar haji. Jadi bukan istilah mampu itu punya duit tabungan. Ada kalanya orang itu pengen lari dari dianggap mampu, dia jadikan tanah kaplingan banyak. Dibilang, Pak belum daftar, saya belum mampu. Di kaplingannya hektar, punya kaplingan berhektar-hektar, bilangnya belum mampu karena tabungannya nggak sampai 10 juta saya punya tabungan. Ini nggak ngerti ya. Kewajiban haji itu bukan masalah punya duit, tapi kalau ada barang yang bisa dijual, sementara bukan primer, kan itu sama aset ini sama dengan tabungan, ya. Bedanya dia bukan bentuk duit, itu aja.
aset itu lakukan. Sehingga wajib dia menjual aset itu untuk daftar. Urusan nanti berangkat nggak berangkat itu urusan Allah. Yang penting urusan kita daftar enggak. Daftar tunggu jelas ada. Dan tidak wajib orang itu harus UNH plus walaupun dia mampu bayar segitu mampu. Enggak wajib. Tidak apa-apa dia pakai reguler walaupun dia mampu yang furoda mampu saya usah. Tidak wajib dia milih furoda. Tidak wajib. Ya. Nah, atau nggak wajib orang itu nabung untuk haji. So, saya wajibkah saya nabung untuk haji? Tidak wajib. Nggak wajib. Kalau Anda mampu membayar cash baru itu mampu. Mau itu dengan duit atau dengan aset-aset tadi. Ini termasuk istitoah. Orang yang istitoah dalam hadis sebutkan manis barang siapa yang mampu haji tapi dia nggak haji, mampu haji dia tapi nggak daftar maksudnya sampai meninggal, kata Nabi faliyamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan, silahkan mau mati bentuk Yahudi atau Nasrani. Artinya dosa besar, artinya dia kena dosa besar. Sampai Nabi bersabda mau meninggalnya Yahudi atau Nasrani silahkan. Ini ancaman berat bagi orang yang dia mampu haji tapi nggak daftar. Ini Ustaz nunggunya 30 tahun Ustaz. Umur saya sudah 40 ini. Atau umur saya sudah 50 kayak apa? Urusan nunggu tidak mencegah kewajiban. Yang penting Anda daftar. Urusan berangkat nggak berangkat urusan apa? Kadang setan itu bisikan, percuma sampai nggak mungkin berangkat. Nggak mungkin berangkat, umur berapa baru daftar. Daftar dulu. Toh seumpama Anda meninggal belum berangkat, Anda nggak dosa. Anda tidak berdosa. Kenapa? Sudah ada ikhtiar yang Anda mampu. Yang nggak Anda mampu itu apa? Untuk cepat-cepat berangkat saya belum mampu. Yang mampu ini daftar. Ini banyak orang nggak ngerti wajibnya haji. Tadi yang ada yang menggelikan lagi. Kenapa nggak haji Pak? Sampai sudah punya duit banyak ini. Belum siap panggil Pak Haji Ustaz, repot lagi. Belum siap panggil Pak Haji. Belum siap sarungan terus. Nggak ada hubungannya itu. Apa? Nggak ada hubungannya. Ya. Dan dalam hal ini ibadah itu tidak harus bertitel. Ya, kadang-kadang orang nggak sih di situ. Silakan, ini masalah wajib, masalahnya rukun Islam. Ya. Sama dengan umroh. Umroh ini sama haji sama-sama wajib. Orang kalau dia mampu umroh tapi belum mampu haji, kerjakan umroh. Jangan nunggu nanti aja Ustaz sekalian haji. Sudah daftar nggak? Belum juga dong ya. Haji aja belum daftar. Bisa umroh, bisa berangkat dulu. Karena dua-duanya sama-sama wajib. Umroh wajib, haji wajib. Bedanya kalau orang haji pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji. Nah itu. Sehingga apa yang bisa kerjakan dulu, kerjakan dulu. Kalau sampai meninggal belum dua-duanya, sementara dia umroh, dia mampu, yang haji yang belum mampu meninggal, dia dosa karena nggak umroh. Dan wajib dibadalkan umrohnya. Sebelum uang dia dibagikan ke ahli waris, wajib diambil dana untuk umroh dibadalkan. Kalau dia sudah pernah mampu umroh, pernah. Contoh punya uang 30 juta, pernah dia nganggur, berarti wajib sudah. Wajib umroh dia. Sehingga wajib untuk diqadha, ya, dibadalkan. Kemudian wabil jumlah, kesimpulannya beliau, wajib atas setiap muslim
untuk mengetahui wajibnya segala yang diwajibkan oleh Allah. Ya, wajib yang diwajibkan oleh Allah ini ada rincian. Ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada Nabi. Apa itu? Mencintai beliau lebih dari segalanya. Mencintai beliau, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya. Ini kewajiban kepada Nabi. Ada kewajiban kepada orang tua, apa? Berbakti. Itu wajib, mengetahui itu wajib. Kewajiban kepada pasangan, ya, apa? Haknya, kewajiban istri apa? Kewajiban suami apa? Harus belajar. Gak belajar dosa. Bagi yang menikah. Kewajiban kepada anak, ada juga kewajiban. Kewajiban kepada tetangga, harus belajar juga. Kewajiban kepada muslim yang lain, haknya muslim, itu dia harus tahu juga. Minimal dia belajar. Seumpama dia nggak bisa menunaikan hak itu, dia tahu dia salah. Dia tahu dia dosa, sehingga dia memperbaiki. Kalau dia nggak ngerti, maka bagaimana bisa dia merasa salah? Orang kalau nggak ngerti kewajiban, pas dia meninggalkan kewajiban, dia merasa nggak salah. Kalau merasa nggak salah, kapan dia mau tobat? Orang yang merasa nggak salah nggak bisa tobat, Pak. Jika dia meninggal nanti, dia lihat dosanya banyak betul, padahal dia merasa nggak pernah dosa. Padahal banyak dosa dia, tapi nggak pernah belajar ya seperti itu. Nah, di sini penting belajar ilmu agama ini penting, ya. Sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk dimudahkan hadir pengajian, bertanya kepada ulama tentang apa yang tidak kita ketahui, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Ala hadiniyah kulli niyatin shalihah wa ala ma nusalafana shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa kharabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخل انقياء علماء نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا نصر المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.